pertanian organik pertama harus gila, Iya, Pak. giat, inovasi, langsung aksi. Kemudian petani organik itu harus orangnya berani, Iya. berani berteman dengan hantu, berkawan dengan makhluk halus. Iya, Pak. Berkawan dengan hantu dalam artian berkawan dengan burung hantu. Iya. Ya, kalau kita anggap dia kawan, maka kita harus tahu apa kekurangan kawan kita. Nah, kekurangan burung hantu kan dia tidak bisa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini untuk yang kedua kalinya saya hadir di sini. Maaf sudah mengganggu, Pak ya. Tidak apa-apa aja. Di view-nya yang bagus dari ketinggian, nampak di sana ada Pak Kamti. Apa tadi satu lagi, Pak? Kelompok tani apa? Kelompok tani Mas Sumpuloloe 1. Ya. Kemudian P4S Bukit Melintang. Seberapa besar sih manfaat dari beras organik itu atau lahan yang akan ditanami dibandingkan dengan apa ya, konvensional atau apa ya istilahnya? Bisa dijelaskan? Kalau menanyakan bagaimana seberapa besar manfaatnya pertanian organik ini atau beras organik ini, itu sangat besar manfaatnya dibanding dengan pertanian konvensional. Yang pertama kita mendapatkan manfaatnya itu adalah petani itu sendiri. Sangat merasakan manfaatnya karena kita ini petani yang melakukan pertanian organik itu sudah terhindar dari kontaminasi dengan racun-racun kimia sintetis. Pestisida itu ya. Pestisida. Kemudian hasilnya itu bisa bermanfaat untuk kehidupan orang banyak. Bagi orang yang cerdas. Bagi orang yang cerdas. Artinya bukan cerdas saja. Itu walaupun mereka belum tahu apa manfaatnya beras organik itu, tapi kalau dia sudah mengkonsumsi maka otomatis dia akan mendapatkan manfaatnya. Pak, ya? Mereka akan merasakan manfaatnya karena beras organik adalah beras kesehatan. Saya sempat lihat Google ada tulisannya bisa mencegah diabetes gitu ya, Pak ya. Iya. Terus nasinya jadi pulen. Kemudian dia aromanya itu dia aroma pandan wangi. Tergantung jenisnya atau rata-rata? Kebetulan kami membudidayakan padi organik di Kabupaten Sidrap ini, khususnya di kelompok tani Mas Sumpuloloe 1 ini, kami memilih varietas yang memang boleh dikata dia kelas aromatik. Dia Kelas aroma atau ke nomor satunya atau bagaimana? Ada berkelas-kelas atau gimana ini, Pak? Kan kebanyakan padi yang dibudidayakan di kalangan petani khususnya di Sidrap itu mereka cuma memburu tonase. Tonase artinya bagaimana menanam suatu varietas itu untuk mendapatkan hasil yang banyak. Tidak pernah, jarang memikirkan menanam padi itu menghasilkan aroma yang istimewa. Tapi kalau di kelompok kami atau di budidaya kami itu kami memikirkan itu bagaimana kita menciptakan suatu hasil pertanian yang berkualitas, kemudian ada ciri khas tersendiri. Nah, jadi ini gampang untuk kita membedakan ciri khasnya itu dari hasil pertanian organik ini punya ciri khas dengan bau pandan wangi. Ini Pak, kalau saya pribadi Pak ya, daerah kita Sidrap kan istilahnya daerah beras. Betul. Tapi dalam hal organik kayaknya lebih ribet deh Pak dibandingkan dengan konvensional. Pupuknya tinggal ambil di rumah yang ditunjuk Pak Desa. Terus tapi kalau ini kan baru mau dikumpulin yang ini. Nah, ini yang harus lebih dimasyarakatkan ini. Karena selama ini kan mindsetnya di petani itu pertanian organik itu adalah pertanian ribet. Pertanian yang ketinggalan zaman lah. Ribet dalam arti yang konsep pembuatan kompos itu kan butuh waktu. Betul. Butuh tenaga. Bagaimana bikin kompos, bagaimana mengumpulkan bahan, kemudian bagaimana pengolahannya, kemudian mengaplikasikannya. Nah, itu kan pekerjaan yang sangat rumit. Sementara ada yang instan yang tinggal beli di toko atau tinggal pesan di kelompok tani mendapatkan bantuan. Betul. Nah,
Tapi ini kan organik ini yang mindsetnya mereka itu begitu rumit. Iya, betul. Nah, itu bagi mereka yang belum mendalami pertanian organik. Iya. Tapi bagi kami yang sudah mendalami pertanian organik, kalau ada yang gampang, kenapa harus yang rumit? Iya, Pak. Dalam artian, kenapa kalau mau bikin kompos harus di gudang? Itu kan butuh waktu. Tapi kalau kita sudah mengetahui ilmunya, maka kita bisa melakukan pengomposan di lahan itu sendiri. Kalau saya pribadi Pak, saya kan bukan petani. Ya. Kalau saya melihat perbandingan dengan organik dengan konvensional, saya lebih suka mengatakan kayak gila gitu. Kalau Bapak gila itu ada nggak artinya? Dan memang ini yang harus kita lebih dalami juga. Karena pertanian organik itu harus petaninya harus gila. Tapi gila dalam artian bukan gila-gilaan. Iya, Pak. Tapi artikan gila itu juga artikan dulu gila itu adalah dalam artinya positifnya. Iya. Gila dijadikan singkatan GILA. Iya. Giat, inovasi, langsung aksi. Iya, betul, Pak. Jadi kalau walaupun kita giat tidak ada inovasi kan tidak bisa juga jadi. Iya. Walaupun kita giat punya inovasi tapi tidak mau aksi, ya kan tidak bisa juga. Iya, teori terus. Teori terus. Iya. Artinya kita giat, kita inovasi, Iya, Pak. mengulur waktu lagi untuk untuk aksi kan mustahil juga kan jadi. Maka harus giat, inovasi, langsung aksi. Iya. Itu untuk menghasilkan hasil inovasi yang kita harapkan. Iya. Pada saat saya datang ini bulan Agustus 2024 ini kondisinya kan sudah tanam. Iya betul. Sebenarnya dari awal itu Pak, dalam pembibitan beras organik gabah atau apa namanya apapun namanya itu dimulai dari apa? Kan ada yang namanya apa namanya itu? Tabela. Oh, tabela ya namanya itu kita dulu kan pakai benih. Kemudian dibine misalnya ya. Nah, kalau Bapak seperti apa kalau organik? Kalau organik itu kalau bagi saya, saya pribadi itu mutlak harus tapin atau tanam pindah. Oh, tanam ya. Berarti dimulai dari pembibitan semai. Semai, ya. Jadi itu metode pengolahan lahan dulu kita sebelum tabur benih itu harus pengolahan lahan dulu. Iya. Pengolahan pertama dengan pembajakan. Menggunakan apa itu? Tetap membajak dengan menggunakan teknologi yang berkembang. Artinya kita menggunakan traktor. Nah, kan banyak itu untuk melakukan pertanian organik kita harus lebih menerima dengan teknologi. Karena itu sangat mendukung. Contoh organik bukan berarti kampungan, bukan tradisional ya. Pertanian organik bukan berarti pertanian ketinggalan zaman, tapi dia pertanian yang harus mengikuti zaman. Kalau dulu pengolahan lahannya harus dibajak dulu pakai sapi, pakai cangkul. Tapi sekarang kan teknologi sudah berkembang, sudah ada TR4. Bahkan bisa lebih cepat lagi, lebih bermanfaat. Panen menggunakan kombayen. Kombayen ini yang diambil cuma gabahnya, tertinggal jeraminya. Nah, jeraminya ini adalah bahan kompos. Bisa langsung diturunkan TR4, traktor roda 4, supaya dia lebih bisa terfermentasi di lahan itu sendiri. Iya, maksudnya menyatu gitu ya. Menyatu. Jadi gitu setelah diolah, dibiarkan terfermentasi di lahan itu sendiri. Kemudian kita bikin lagi petakan untuk penyemaian bibit. Nah, di penyemaian bibit ini sambil dalam pengolahan lahan itu kita pemeliharaan bibit juga. Karena proses yang mutlak di pertanian organik ini bagaimana kita mengolah lahan itu supaya betul-betul bahan organik yang ada di lahan bisa terproses secara alami. Terus Pak, ini kan tadi baru semai kemudian diolah supaya dia menjadi terus kemudian bibit. Berikutnya kan setelah umur benihnya 19 sampai 25 hari itu harus ada penanaman. Nah, itulah kita lakukan penanaman dengan secara manual dengan menggunakan tenaga kerja kelompok tani kita sendiri. Kami memanggil tenaga kerja dari luar, disewaan. Tenaga kerja bayaran. Betul. Dan kebanyakan di sini kami memanggil orang dari luar seperti dari
Sulawesi Barat Ya, Pak. untuk menanam. Teknik tanamnya itu ada nggak apa semacam di jaraknya diperluas atau apa? Atau tetap seperti biasa aja Yang lah? kami gunakan di situ adalah jarak tegel Lego 10-1. Yeah. Jarak tegel. Jadi dia jaraknya itu 25 kali 25, tapi 10 baris ada lagi jaraknya. Yeah, itu untuk istilahnya di tempat saya itu adalah jalan raya bebek untuk kembali ke kandang. Kemudian bisa juga sebagai lebih gampangnya kita dalam mengontrol tanaman untuk pengaplikasian pupuk cair. Karena pupuknya kebanyakan kita menggunakan pupuk cair. Pupuk cair maksudnya apa itu, Pak? Pupuk cair itu adalah pupuk organik cair yang dibuat. Bapak maksudnya produksi sendiri. Produksi sendiri. Ada dari urin kambing, ada dari hasil fermentasi buah-buahan, banyak macam yang kita bikin. Kalau masalah buah-buahannya dari mana? Wah, limbah-limbah kan semua yang buah-buah yang membusuk itu bisa dijadikan pupuk cair. Iya. Contohnya apa itu, Pak? Misalnya? Contoh banyak kan di Sidrap ini penjual buah-buahan. Kita bisa ambil limbah, contoh kulit nanas, limbah pasar, kulit pisang. Itu semua kita masukkan dalam wadah, kemudian kita fermentasi, aplikasikan mikroba, kemudian dia terproses sendiri, kemudian cairannya itu kita ambil sebagai pupuk cair. Ya, ini kan tadi sudah mulai waktu tanam nih, Pak. Semuanya berapa tadi? Berapa lama? Sekurang 19 sampai 25 hari. 25 hari, kemudian ditanam ya, Pak ya. Nah, dalam beberapa hari kemudian ini untuk lebih apa aja ya, lebih spesifik lah. Nah, setelah tanam kan, mungkin nunggu berapa hari untuk apa lagi yang dilakukan? Setelah penanaman, nah inilah pemeliharaan tanamannya. Iya itu. Pertama setelah tanam kita lepaskan anak itik. Itu di umur berapa itu? Anunya? Apanya? Usia tanam. Usia tanamnya itu karena kita anak itik ini kita tekniknya itu dengan cara kalau kita sudah tebar semai kita pesan memang anak itik. Jadi nanti setelah 5 hari setelah tanam, pindah tanam, kita lepas kami anak itik di cala-cala tanaman. Anak itik. Bukan itik besar, karena kalau itik besar itu dia sangat mengganggu, merusak tanaman. Jadi anak itik yang kita tebarkan. Kenapa kita mengambil anak itik? Karena anak itik ini dia lincah. Dia lincah tapi tidak merusak. Tidak merusak. Jadi dia aktif terus. Iya, Pak. Betul. Kemudian anak itik ini kan dia kalau aktif itu dia bisa bermanfaat sebagai musuh alami. Memakan serangga-serangga yang bisa menjadi musuh alami di padi. Yang masih kecil-kecil. Kemudian kakinya ini diharapkan dia bisa mengendalikan gulma supaya jangan tumbuh gulma. Kemudian dia juga bisa mengeluarkan gas metan dari hasil pengumpusan lahan. Pak. Nah, jadi itu kemudian setelah kita pelihara, karena kita jadwalnya pengaplikasian pupuk cair itu saya punya jadwal setiap 1 kali 1 minggu. Pak. Jadi itu cara pengaplikasiannya 7 sampai 15 hari. Pak. Pengaplikasiannya. Jadi anak itik aman dari racun karena kita cuma menggunakan pupuk alami, kemudian pestisida alami. Jadi anak itik ini dia begitu tumbuh berkembang. Padi setelah umur kurang lebih 2 bulan, anak itik juga ini sudah bisa sudah bisa dipanen, sudah besar. Sudah bisa kita jual ke warung paleko. Pak. Karena kalau kita tinggalkan masih kita biarkan anak itik ini di lahan pertanian itu akan bisa jadi hama lagi karena dia bisa memakan padi yang sudah keluar malai. Nah, jadi untuk mengantisipasinya, daripada jadi hama, daripada jadi beban, mending kita jual dalam bentuk itik remaja. Pak. Bisa kita jual, umumnya di Sidrap ini kalau itik remaja itu kan harganya 40.000 1 ekor itik remaja. Oh, itik remaja ada jenis-jenisnya. Jadi kita jual ke pengepul saja supaya cepat 300. Jadi kita lepaskan 100 ekor seumpama. Gagal 10 ekor, jadi sisa 90 ekor. Kita jual 300, bisa mendapatkan hasil 3 juta. Pak. Terus jadi usia tanam panen dari beras
padi organik itu berapa lama? Kalau usia tanamnya kalau malah lebih cepat sebenarnya kalau organik. Kalau yang biasanya organik, anorganik itu umurnya dari pembenihan dari benih sampai panen itu 120 hari. Tapi kalau ini terkadang cuma 97 hari sudah panen. Nah sekarang gini, kita sudah bicara berbagai macam hal tentang organik Pak. Kira-kira apa yang masih dirasa kurang dalam hal beras organik ini? Apa yang mungkin perlu traktor untuk kelompok tani sendiri, ya kan misalnya nih, atau perlu perluasan lahan, maksudnya dari segi personal Bapak aja ya, kira-kira masih butuh apa kira-kira? Kalau di sini yang saya butuhkan ini, karena selama ini kan dalam pengolahan lahannya itu masih menyewa alat dari luar, artinya kami menyewa TR4. Nah inilah yang masih sebenarnya kurang standar organiknya. Kenapa? Karena alat ini kan dia masih dari luar, yang anorganik, kemudian masuk di lahan kita itu otomatis kan dikhawatirkan masih terkontaminasi. Maka seandainya pemerintah mau membantu ini, dan kami masih membutuhkan TR4. Minimal mau diajak bicara. Ya kan? Tapi bukannya tergantung ini Pak, permohonan atau apa, karena saya melihat di daerah lain ada tuh mendapatkan traktor untuk kelompok tani atau seperti apa sudah pernah dilakukan, cuma anunya belum ada realisasinya. Ya, artinya begini kan, kami juga tidak boleh terlalu banyak menuntut ke pemerintah. Kami sudah sangat bersyukur, sudah banyak, ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Tapi ya tidak apa salahnya kita selalu memohon bantuan kepada pemerintah. Ini kan demi juga kesejahteraan pertanian. Karena pertanian ini adalah tulang punggung negara sebenarnya. Artinya kita ini petani sama posisinya dengan tentara. Artinya begini, bagaimanapun kuatnya itu tentara, tapi kalau tidak makan nasi tidak ada kan akan tidak kuat juga. Betul, makanya kita ini petani sama posisinya dengan tentara. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, perbedaan di antara kita itu ada hikmahnya ya. Betul, jadi kalau ada petani, ada tukang ojek, ada ini. Jadi kalau semuanya petani kan nggak bisa. Tentara begitu tadi, kalau biar hebatnya bagaimana? Biar bagaimana hebatnya itu tentara, kalau petaninya gagal, kalau tidak dapat pembagian beras, tidak dapat beras tidak bisa juga. Sama dengan ini, dinas pertanian, biarpun sebagaimana canggihnya dia berbicara teori, kalau dia tidak dapat jatah beras tidak bisa juga. Ya Allah. Jadi itu kami tidak memungkiri bahwa Dinas Pertanian sudah banyak memberikan bantuan. Tapi kami sebagai petani selalu memohon bantuan demi bagaimana mengembangkan pertanian ini. Nah, salah satu kekurangan di sini itu adalah belum adanya TR4 untuk kelompok tani Masum Peroleh 1. Kalau penggilingan alhamdulillah sudah ada. Pompanisasi baru-baru diberikan pertanian untuk bagaimana meningkatkan hasil pertanian ini. Ya mungkin pemikirannya pemerintah kan dari hasil Anda juga kan untuk dinikmati sendiri, nggak begitu ya kira-kira? Jadi tidak terlalu ini ya. Tapi tidak ada salahnya untuk dicoba ya. Ini bagaimana cara mengelolanya, apakah nanti tidak jika udah digunakan yang konvensional juga bisa make, mungkin begitu ya Pak ya. Itu Pak. Oke, saya mau bahas lagi masalah organik. Bapak sebenarnya menanam organik tujuan utamanya apa sih Pak? Menghasilkan sebanyak-banyaknya atau lebih cenderung sesuatu yang nilai kesehatannya lebih banyak dibandingkan dengan materinya. Bapak pilih yang mana untuk organik ini? Saya pertama-tama saya beralih dari, saya kan ini awalnya kan petani konvensional. Yang sudah lama. Yang sudah lama. Artinya saya mengikuti bagaimana pertanian konvensional itu. Tapi setelah saya melakukan sekian tahun, kemudian saya beralih dari pertanian anorganik ke pertanian organik, itu terdorong dari hati nurani saya yang paling dalam, merasa bersalah menciptakan
menciptakan, menghasilkan bahan makanan untuk orang banyak itu yang mengandung kimia sintetis. Iya, secara tidak langsung. Secara tidak walaupun langsung. memang benar langsung. Hanya hijrah ya Pak ya. Saya hijrah. Nah, setelah saya melakukan pertanian organik ini kurun waktu beberapa tahun ya, karena saya mulai dari 2016. Iya, Pak. Nah, disinilah saya mendapatkan banyak sekali hikmah yang saya dapatkan. Iya, Pak. Di samping menghasilkan beras organik yang dapat bermanfaat untuk kesehatan orang banyak, kemudian saya juga mendapatkan lebih banyak keuntungan. Kenapa? Karena kurangnya biaya operasional. Oh, iya. Banyak, termasuk dalam hal pengendalian gulma. Kita memanfaatkan ITI. Iya, Pak. Nah, jadi dengan kita memanfaatkan ITI ini, kita bisa mendapatkan cuang di luar daripada budidaya padi. Efisiensi lebih tinggi. Efisiensi lebih tinggi. Kemudian dari pemanfaatan ITI itu kita juga bisa menebarkan enzim yang ada di ITI ini. Artinya dalam pemikiran saya sendiri, tapi ini kan belum ada hasil riset yang pasti toh. Saya cuma belajar di ITI. ITI ini dia kalau makan keong tidak pernah keluar kulit keong. Kalau dia buang kotoran. Berarti yang dalam pemikiran saya itu ada apa dengan pencernaan ITI? Berarti dia ada, kalau menurut penilaian saya, dia ada enzim yang mampu melunakkan bahan keras. Nah, jadi jangankan jerami, jangankan kulit padi, jangankan kotoran bahan-bahan kompos yang ada di lahan itu bisa lunakkan. Ini kulit keong saja yang keras ini, yang biasanya mengiris tangan itu sampai luka, dia bisa lunakkan. Iya, kok bebek bisa membuatnya? Bisa melunakkan, berarti ada enzim di situ. Nah, inilah yang kita melestarikan di lahan. Karena olehnya itu kita pelihara ITI. Dari hasil yang Bapak peneliti, nggak tahu prakteknya atau apa, ITI benar-benar sudah terbukti nggak? Sangat terbukti. Semisalnya yang mana itu Pak? Pembuktiannya karena saya selama memanfaatkan ITI ini sudah tidak membeli lagi herbisida, racun rumput. Jadi racun dianggaplah ITI ini adalah pengendali gulma. Nah, jadi otomatis kan kita sudah tidak membeli lagi racun rumput yang seperti yang pada saat pertanian konvensional itu yang harus beli racun rumput pengendalian gulma. Iya, maksudnya bukan hanya gulma ya, tadi keong juga yang biasa merusak itu juga dimakan. Dimakan juga. Jadi kemudian setelah itu bebeknya mengeluarkan kotoran dan kembali menyuburkan lahan gitu ya Pak ya. Terus samping ini Pak, bebek, itik, apa lagi kira-kira yang digunakan? Kayak misalnya itu ada sarang burung hantu ya Pak ya? Misalnya itu sarang burung hantu itu kita bikinkan dia tempat untuk berkembang biak di lahan pertanian kita. Itu burung hantu. Maka karena pertanian organik ini saya punya prinsip itu. Pertanian organik pertama harus gila. Giat, inovasi, langsung aksi. Kemudian petani organik itu harus orangnya berani. Berani berteman dengan hantu, berkawan dengan makhluk halus. Berkawan dengan hantu dalam artian berkawan dengan burung hantu. Kalau kita anggap dia kawan, maka kita harus tahu apa kekurangan kawan kita. Kekurangan burung hantu kan dia tidak bisa bikin rumah, dia tidak bisa bikin sarang. Maka kita sebagai temannya, petani harus bikinkan dia sarang, bikinkan dia rumah. Maka kami berikan nama itu adalah Rubuha, rumah burung hantu. Dan burungnya pun mengerti bahwa itu untuk dia gitu ya Pak ya? Mengerti karena burung hantu tadi kan otomatis dia tidak bisa bikin rumah. Pak. Dia tidak bikin sarang. Sementara kalau dulu kan waktu alam masih lestari, burung hantu ini dia berkembang biak di hutan, berkembang biak di gua-gua. Nah sekarang itu kebanyakan gua dijadikan buat manusia. Kita bagaimana caranya bisa bermanfaat gitu. Betul. Terus ini Pak, Bapak tadi bilang manfaat dari beras organik untuk kehidupan masyarakat, manusia itu Bapak ingin seperti itu. Nah sekarang kira-kira lokasi di sini seperti apa? Di khususnya daerah lokasi Bapak. Ini kebetulan kami punya lokasi itu adalah lokasi tak ada hujan. Artinya tidak ada irigasi teknis. Nah itu adalah salah satu kekurangan sebenarnya di
lahan pertanian kalau tidak ada irigasi teknis. Maka dari kekurangannya itulah kami mencoba mengangkat satu keistimewaan. Karena pertanian organik ini harus betul-betul tidak ada kontaminasi dari luar. Nah. Iya Pak, iya. Itu Pak maksud saya tadi, air yang dari arah sampai Letimojong sampai ini sampai ke sini kan biasanya ya. Nah, luasnya maksud saya luas. Nah, kalau di lokasi di kelompok tani Masung Pulau saat ini itu luas hamparannya hampir kurang lebih 40 hektar. Kemudian di dalam kelompok tani Masung Pulau 1 itu ada garapan saya yang seluas kurang lebih 5 hektar. Nah, luas garapan saya ini saya jadikan pusat pelatihan pertanian perdesaan swadaya dan itu itulah yang saya tempat untuk dalam hal ini budidaya pertanian organik. Kemudian dijadikan juga penelitian bagaimana mengembangkan pertanian organik ini. Pak, ini kalau berbicara masalah budidaya terbayang penelitian ya kan. Saya lihat di Facebook Bapak itu banyak sekali yang datang ke sini, bahkan ada dari luar negeri, ada dari mahasiswa, dari instansi pemerintah, dari mana-mana aja. Tujuan mereka ke sini apa sih Pak? Semisalnya yang mungkin pernah nggak dari luar misalnya, atau dari instansi pemerintah, apakah dia memberi bantuan atau ingin mencontoh atau seperti apa ya? Nah, ini banyak yang mereka datang di sini. Yang pertama mereka datang dari instansi pemerintah, mereka tetap membina kami sebagai petani. Mereka melakukan pembinaan ke petani karena kebetulan kami ada petani organik itu adalah salah satu background pertanian yang baru, masih ikon baru di Kabupaten Sidrap. Jadi masih tetap butuh pendampingan dan butuh support dari pemerintah. Dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap. Betul Pak. Yang didampingi langsung oleh PPL para teman-teman penyuluh Kecamatan Pancarijang. Dan kalau yang datang itu kan banyak dari luar. Kebetulan kami kan pusat pelatihan pertanian perdesaan swadaya yang kami kasih nama P4S Bukit Melintang. Dan P4S Bukit Melintang ini alhamdulillah dibina langsung oleh Balai Besar BPP Batangkaluku. Daerah di Goa. Oh iya Pak. Dia itu adalah Balai Besar Pertanian Batangkaluku. Dia membina kami selaku P4S ini untuk mengembangkan pertanian. Kemudian kebetulan P4S Bukit Melintang itu backgroundnya pertanian organik. Dan P4S ini untuk lebih meningkatnya kami banyak kerjasama dengan beberapa fakultas seperti Universitas Hasanuddin, Uniprima Sengkang, UMS Sidrap, kemudian Vokasi Sidrap, dan beberapa SMK pertanian di Kabupaten Sidrap. Kita banyak kerjasama, itu tujuannya mereka datang untuk dalam hal ini belajar lapangan, kemudian impasnya ke saya juga, saya lebih bisa mengembangkan pengetahuan saya tentang pertanian. Dan berdiri di depan orang-orang banyak juga Pernah nggak diundang semacam seminar semacam atau apa pembicara atau apa gitu? Alhamdulillah karena itu tujuannya kita ini dibina sebagai pusat pelatihan itu memberikan ilmu. Pak. Memberikan ilmu kepada generasi kemudian kepada teman-teman petani, dan alhamdulillah untuk saat ini kami selaku pengurus P4S Bukit Melintang diikutkan juga sebagai praktikum di Vokasi Unhas. Jadi kami sering dipanggil sebagai narasumber, bisa dipanggil juga sebagai tim pengajar. Pak. Itu sebenarnya apa sih organik, dalam hal beras organik itu di mana aja sih yang ada di wilayah Kabupaten Sidrap, atau ada tapi beda cara mempraktikkannya? Banyak. Kalau di Kabupaten Sidrap ini memang sebenarnya banyak teman-teman petani yang mengklaim mereka sudah berbudidaya organik. Tapi untuk standarnya itu untuk organik belum. Asal-asalan. Artinya dia cuma menggunakan produk organik, dia sudah bisa mengklaim organik. Padahal sebenarnya tidak. Kenapa? Karena pertanian organik itu betul-betul, artinya begini, kalau saya pribadi yang harus diorganikkan itu adalah petaninya dulu. Karena pertanian organik jangan sampai karena tergiur, karena kita tahu toh harga organik itu dia
jauh lebih tinggi, dengan harga karena beras. tergiur dengan harga tinggi, maka Iya, dia mengaplikasikan pupuk kimia untuk menambah hasil. Nah itu makanya tidak jujur. nah makanya petaninya itu dulu yang harus diorganikkan. Iya. Kemudian mereka juga mengklaim bahwa dia menciptakan beras organik, tapi masih menggunakan herbisida. Iya, iya Pak, iya. Berasnya organik, Tapi perlakuannya, iya, perlakuannya dalam hal ini iya, betul. tidak organik. Iya, menggunakan pupuk pestisida. Mereka sudah tidak menggunakan pupuk kimia, tapi masih menggunakan herbisida, racun rumput. Iya Pak, iya. Iya. Kan banyak yang begitu. Iya. Artinya bukan saya menjatuhkan teman-teman petani. Kita kan tidak sebut nama, tidak sebut daerah, tidak sebut kelompok kan. Betul-betul maksudnya seseorang kayak saya ini nemu di online pengen beras. Saya nggak mau beras saya beli namanya organik, beli mahal, tapi ternyata perlakuannya tidak organik kan begitu Pak. Tapi kalau di sini kan benar-benar ini Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah karena kami konsisten dalam pengembangan pertanian organik itu betul-betul kami memanfaatkan kearifan lokal yang ada di sekitar sini. Jadi, dari segi penjualannya seperti apa kira-kira itu Pak? Dari segi penjualan itu Pak, alhamdulillah. Selama ini apalagi musim tanam ini, cuma mungkin orang menganggap terlalu sombong kalau saya mengatakan belum panen sudah laku terjual kurang lebih 1 sudah ton. Ada yang apa sih namanya pre-order lah Iya, itu istilahnya. Orang sudah pesan meman. Iya. Jangan sampai kamu kasih orang. Keadaan di kondisi sekarang ini kan belum panen, tapi sudah banyak yang telepon. Iya Pak. Kapan beras saya diantar? Saya bilang tunggu dulu, nanti setelah panen baru bisa digiling kemudian diantar. Tunggu dulu saya kasih, insya Allah ya Pak ya. Iya kan. Tapi walau bagaimanapun namanya manusia tetap ada ininya Pak, sisi kekurangannya adalah kayak misalnya hama tikus itu. Gimana cara mengantisipasi? Itu tadi dalam mengantisipasi tikus ini kan salah satunya tadi dengan mengembangkan burung hantu sebagai musuh alami. Tapi ini tantangannya juga sangat besar. Kenapa? Karena tidak selalu berhasil juga ya. Ada pembudidaya walet yang menganggap bahwa burung hantu ini adalah hama bagi mereka. Akhirnya kita selaku pengembang selalu mengembangkan burung hantu, tapi ada juga yang selalu memusnahkannya. Iya Pak. Dan juga di sini karena pengendalian pengendalian hama tikus itu harus kita serempak. Iya Pak. Artinya harus bersamaan dalam penanaman. Nah, resikonya seperti yang kuning-kuning itu kan duluan ditanam. Itu pernah diserang tikus. Iya. Dan itu berpengaruh terhadap penghasilan nanti Pak ya. Sangat berpengaruh. Dari segi nilai kerugiannya. Kalau saya pribadi, kembali kita kepada Yang Maha Kuasa. Betul. Kalau memang sudah diserang itu kan bukan rezeki kita. Iya, kita ikhtiarnya saja. Ikhtiarnya saja begitu. Artinya kita ini manusia cuma berusaha. Iya Pak. Berusaha sambil berdoa. Tapi kan Tuhan yang menentukan. Iya. Kira-kira dari tadi kan sudah dijelaskan pemasarannya itu yang sudah pre-order, masih 1 bulan lagi sudah ada yang pesan. Terus apa lagi Pak ya? Saya ingin tanyakan dari segi jumlah secara keseluruhan itu kan tidak selalu habis untuk dipesan orang. Kadang-kadang ada mungkin daerah pemasaran lain mungkin diiklankan atau apa gitu kan. Kan era sekarang kan banyak kita cara menjualnya, banyak kita memanfaatkan Instagram, Facebook. Artinya kita bisa masuk ke pasar online. Tapi yang karena produk kami masih terbatas betul. Kami juga masih batasi untuk menjual di online. Betul. Jangan sampai sudah dipasang barasnya stoknya habis. Jadi sementara sekarang itu saya masih tetap membangun komunikasi dengan konsumen yang selama ini saya jadikan langganan. Pak itu kita sudah ini. Konsumennya tadi itu sebenarnya ingin menjual lagi atau untuk konsumsi sendiri gitu? Rata-rata yang saya ladeni sekarang kan sudah banyak sebenarnya yang mau jadi distributor di luar. Tapi saya lebih cenderung ke door to door dengan konsumen. Iya Pak. Untuk menjaga kualitas barang saya juga, untuk mengantisipasi jangan sampai ada
permainan nakal yang orang memanfaatkan bahwa ini beras Pak Kampi ini, tapi padahal sebenarnya dia bukan ambil dari saya. Makanya saya lebih baik langsung ke saya langsung menjual ke konsumen. Ya, artinya Pak Kampi ini sudah lumayan dikenal banyak orang. Alhamdulillah. Dan dikhawatirkan kalau sembarang menjualnya bisa jatuh ke tangan orang-orang yang nanti menggunakan. Itu yang saya takut. Akhirnya barangnya tidak berkualitas, nama kita jadi buruk gitu ya Pak ya. Betul, iya. Terus apa lagi kira-kira yang ini? Tadi pertanyaan saya belum jawab. Ada peneliti misalnya, tadi kan masih instansi, sekarang sudah dibahas mahasiswa. Pernah nggak ada peneliti yang datang ke sini untuk mengetahui atau memberikan semacam Alhamdulillah kan selama ini kita dari hasil kerjasama kita MOU dengan beberapa fakultas seperti Unhas. Jadi kalau ada tamu dari luar bahkan pernah datang di sini itu penelitian genetik kerbau. Itu dari mahasiswa dari Universitas Kobe Jepang. Itu. Mereka datang di tempat kami karena kebetulan kami juga ada waktu itu ada budidaya kerbau belang. Jadi mereka datang dalam hal penelitian genetik kerbau belang. Itu ada hasil kerjasama kami dengan Universitas Makassar, Unhas. Dan hasilnya seperti apa itu Pak? Dari hasil penelitian tadi? Hasilnya itu mereka membawa hasil dari hasil penelitian itu, kemudian saya juga banyak mendapatkan ilmu dan support dari tamu yang datang ini tadi. Pak, artinya dukungan terus tambah-nambah semangat bahwa pekerjaan saya ini. Itu yang lebih pokok itu. Artinya bagaimana kalau ada tamu dari luar itu ke petani, kita sebagai petani ini merasa punya punya semangat lebih tinggi lagi. Berarti aslinya ada benar-benar yang selama ini kita tampilkan di istilahnya itu media sosial, dilihat orang, dikunjungi orang dan seperti apa. Kalau dari dukungan istri itu sejauh apa itu Pak? Sangat mensupport Pak. Iya betul. Sangat mensupport karena begini, kenapa dia mensupport? Karena dia terutama itu bau racunnya itu kalau dia mencuci pakaian kan. Kalau dulu waktu saya masih menggunakan racun, dia tidak tahan dengan bau racun. Sementara setelah saya berbudidaya organik ini, bau racun itu sudah tidak ada lagi di pakaian. Kemudian dia bisa mengkonsumsi beras organik yang sangat bagus untuk kesehatan terutama untuk kesehatan wanita. Dan hasilnya dia alhamdulillah jarang sakit gitu ya Pak ya. Karena beliau juga mengkonsumsi, Bapak juga konsumsi ya. Tetap kita konsumsi karena itu tujuan utama untuk konsumsi kita sendiri. Nanti kalau ada kelebihannya baru bisa kita jual. Cuma masyarakat sekarang kan dari segi agak susah menemukan tempat di mana bisa beli beras gitu kan, tidak mungkin di sini ada stoknya terus. Kan begitu. Jadi kira-kira untuk menemukan stok jika orang ingin mengkonsumsi, kan sekarang kan banyak orang beralih ke herbal, ya kan. Organika juga termasuk herbal. Kalau orang mau mengkonsumsi seperti itu untuk rutin terus menerus, menurut Bapak caranya seperti apa? Ini sebenarnya harus ada campur tangan pemerintah. Bagaimana pemerintah itu betul-betul memberikan edukasi ke petani itu bagaimana mengembangkan pertanian organik ini. Kalau dulu kan mindsetnya mereka sulit untuk kita melakukan pertanian organik. Tapi kalau pemerintah sudah mau mendukung dan mensupport petani ini, saya kan selaku petani sendiri di Kabupaten Sidrap ini sudah membuktikan bahwa saya mampu menghasilkan. Jadi intinya begini, memberikan suportivitas ke petani Sidrap ini supaya lebih mengembangkan pertanian organik di Sidrap ini. Supaya permintaan pasar itu bisa terpenuhi. Sebelum kita akhiri pembicaraan kita Pak ya, kira-kira dari segi piagam yang pernah didapatkan, mungkin sertifikasi, ada apa aja sih Pak? Alhamdulillah sejak saya berbudidaya pertanian organik sudah banyak sekali penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan swasta pun ada. Kemudian ada juga dari kabupaten lain. Dari mahasiswa, dari kabupaten lain memberikan satu penghargaan, satu piagam penghargaan. Dan itu adalah salah satu bentuk
dorongan ke kami itu Ya, untuk Pak. meningkatkan Baik. apa namanya kinerja kami sebagai petani. Hmm. Dan alhamdulillah Ya. beras organik Pakampi itu sudah apa P4S yang kami kelola ini dengan berbudidaya pertanian organik dan menghasilkan beras organik Pakampi itu sudah masuk 10 besar se-Indonesia. Oh, berarti sudah pernah ke Jakarta? Alhamdulillah sudah pernah ke Jakarta, Bandung. pernah ke Bali, Bandung, di, gitu, ya, Pak. di Bandung. Iya, Pak, ya. Artinya ke Bandung itu kami pernah juga ikut studi banding. Betul, betul. Studi banding bagaimana melihat perkembangan pertanian organik di Pulau Jawa sana. Iya, walaupun mungkin di situ ada berbagi ilmunya juga Ya, ya. itulah tujuannya. Silaturahmi ya. Tujuannya studi banding itu adalah berbagi ilmu Baik. dan melihat apa kelebihan dan kekurangan. Jadi kita ke sana itu melihat kelebihannya mereka, kemudian kita kembali apa kekurangan kita yang harus kita kembangkan. Baik, Pak. Mungkin sudah cukup sampai di sini dulu perbincangan kita. Mungkin di lain waktu kita lanjutkan lagi, Pak ya. Ya. Mungkin di saat sudah ini jangan lupa hubungi kami kalau sudah panen misalnya. Ya, untuk seperti apa sih diapakan aja kan? Ya. Kan pada saat ini kan di umur Pak ini di umur berapa nih padinya? Sekarang umur yang duluan tanam itu sudah 87 hari. Kalau yang ini 70 hari lah kalau yang ini yang masih hijau-hijau. Baik, Pak. Sekian dulu ya, Pak ya. Terima kasih banyak saya ucapkan bisa memberikan berbagai apa namanya cerita yang mungkin nanti bisa bermanfaat buat masyarakat yang menonton, bermanfaat buat saya, buat Bapak gitu, Pak ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.